Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Nah, alhamdulillah hari ini matematika wajib sudah masuk bab 2 yaitu trigonometri. Nah, ini memang materi baru untuk kalian, nggih. Mari kita bahas satu persatu. Poin A yang akan kita bahas adalah sudut dan ukuran sudut. Yang pertama untuk definisi sudut, nggih, ini nggak usah dihafalkan. Yang penting tahu intinya. Kalau nanti misalkan pada segitiga, nggih, ini ada segitiga A, B, C. Kemudian ini sudutnya, bisa disebut dengan sudut A, cuma huruf A saja. Ini lambang sudut, bisa disebut dengan sudut BAC atau sudut CAB. Yang penting huruf A-nya ada di tengah. Nah, itu definisi sudut. Kemudian sudut itu ada sudut positif dan ada sudut negatif. Kalau sudut positif itu searah jarum jam, arah jarum jam. Kemudian maaf ini berlawanan, Kemudian kalau negatif itu searah arah jarum jam. Nah, sekarang untuk sudut positif, karena dia itu berlawanan arah, berarti dari pusat ini kalau positif nanti ke sini. Nah, ini namanya sudut positif. Kemudian kalau sudut negatif, dia searah jarum jam, berarti dari ini posisi diam ini dia searah jarum jam, ini namanya sudut negatif. Nah, kemudian untuk penamaan sudut, sudut biasanya menggunakan simbol Yunani. Yang paling sering adalah ini, bacanya adalah alfa, kemudian ini adalah beta, kemudian ada theta, ada satu lagi yaitu gamma. Nah, selanjutnya ukuran atau satuan sudut. Kalau di SD atau SMP kalian hanya mengenal derajat, nah untuk di SMA atau MA ini ada derajat dan radian. Hubungan derajat dan radian, 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian atau tak singkat rad. Ini 1 derajat. Berarti nek 1 rad ya gantian sama dengan 180 derajat per pi. Ini adalah hubungan antara derajat dan radian. Contoh soal, ini soalnya bentuknya derajat, disuruh mengubah menjadi radian. Berarti caranya ini 150 derajat, 150 tulis lagi. Nah, derajatnya ini kita ganti dengan ini, yaitu pi per 180 radian, tak singkat rad. Nah, ini bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 30, berarti yang ini 5, ini bagi 36, berarti 5 per 6 pi radian. Satuannya sudah radian. Untuk yang B 65 derajat, berarti 65 tulis lagi, derajatnya diganti dengan pi per 180 radian. Bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi dengan 5, yaitu yang atas dapat 13, yang bawah dibagi dapat 36, berarti 13 per 36 pi radian. Nah, selanjutnya contoh ini berarti kebalikannya. Awalnya dalam radian disuruh mengubah dalam derajat. Berarti gini, 1/3 pi radian, berarti 1/3 pi kamu tulis lagi, radiannya diganti dengan yaitu 180 derajat per pi. Nah, ini ada pi, corek saja. Kemudian 180 bagi 3, 60. Berarti jawabannya 60 derajat. Satuannya dalam derajat. Yang B, 7/4 pi radian. Berarti 7/4 pi tulis lagi, Kemudian radiannya diganti dengan 180 derajat per pi. Sama-sama ada pi, corek. Nah, kemudian 4 sama 180 bisa disederhanakan, dapatnya 45. Berarti 7 kali 45 derajat, hasilnya adalah 280, berarti 315 derajat. Nah, selanjutnya poin B yang kita bahas adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ingat dulu, yaitu teorema yang sangat terkenal sekali, teorema Pythagoras. Saya tanya dulu, apakah ini segitiga siku-siku? Tidak, karena tidak ada lambang siku-siku. Kalau seperti ini, iya, ini adalah lambang siku-siku. Misalkan panjangnya di sini A, di sini adalah B, di sini adalah C. C ini selalu namanya sisi apa? Sisi miring. Waktu di SMP MTS berarti A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan apa? C kuadrat. Ini teorema Pythagoras. Kalau mencari C berarti tinggal di akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kalau mencari miring itu ditambah. Berarti nyari A atau B berarti nanti dikurangi. Siapa yang dikurangi? Yang miring berarti C kuadrat kurangi B kuadrat. Kalau B berarti akar dari C kuadrat min A kuadrat. Ini materi SMP MTS. Nah, nanti ada yang sering digunakan, namanya adalah triple Pythagoras.
Nah, triple Pythagoras itu bagaimana? Yaitu 3 bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras. Nanti sering dipakai, silakan ditulis. Yaitu ada 3, ada 4, otomatis miringnya adalah 5. Kemudian ada 6, 8, satunya pasti 10. Kemudian ada 5, 12, satunya pasti 13. Satu lagi yang sering kalau ada 7, 2, 4, pasti satunya selalu 25. Nah, selanjutnya mari kita ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, saya tanya sekali lagi, apakah ini segitiga siku-siku? Tidak, karena tidak ada lambang siku-siku. Nah, kalau seperti ini, tak kasih seperti ini, berarti ini sudah menjadi segitiga siku-siku. Nah, trigonometri, nanti intinya ada 3. Misalkan sudutnya di sini, nggih. Misalkan di sini sudut alfa. Nanti perbandingan trigonometrinya, nggih, kita tentukan nama sisinya dulu. Sudutnya A di sini. Maju berarti ini sebagai sisi depan, tak singkat D. Maju berarti ke depan, depan tak singkat dengan D. Nah, yang miring di hadapan sisi sudut siku-siku selalu miring, tak singkat dengan Mi. Satunya selalu namanya adalah Sa. Nah, misalkan segitiganya begini. Misalkan ini siku-siku nggih. Nah, berarti ini selalu sisi miring. Kemudian misalkan sudutnya di sini, berarti ini maju, berarti sebagai D, satunya Sa. Jadi di hadapan sudut namanya selalu D, di hadapan siku-siku selalu miring. Satunya selalu samping. Nah, ayo trigonometrinya. Pertama ada sinus, disingkat sin. Sin alfa. Sin itu depan per miring, tak singkat D per Mi. Lihat gambar ini, depannya siapa? BC. Per apa miringnya? AC. Atau nek di sini dilambangkan D-nya Y berarti Y per F. Jadi nanti boleh pakai demi, boleh pakai Y per F. Nah, ini sin alfa. Cos, cosinus. Cos itu samping per miring, Sa per Mi. Nah, nanti di diktat ini ada, ya. Satu lagi yaitu tan. Tan itu desa. Depan per samping. Jadi ngafalkannya sin demi cos sami tan desa. Sin cos tan demi sami desa. Ini intinya. Nah, ada kebalikannya ternyata. Tan itu kebalikannya adalah kot. Kot berarti nek tan itu D per Sa berarti dibalik Sa per D. Ini saling berkebalikan. Cos kebalikannya siapa? Sek. Berarti kebalikannya nek Sa per Mi, Mi per Sa. Satu lagi, sin kebalikannya adalah kosekan. Ditulis kosek. Berarti nek D per Mi kebalikannya Mi per D. Jadi intinya ada 3 tetapi punya kebalikannya. Nah, dari perbandingan trigonometri tadi ada rumus kebalikan dan rumus perbandingan. Untuk rumus kebalikan, sin tadi kebalikannya siapa? Kosek, berarti bisa ditulis 1 per kosek alfa. Kalau cos berarti 1 per sek alfa. Nek sudutnya alfa ya ikut alfa, nek sudutnya X ya ikut X. Tan alfa berarti kebalikannya kot 1 per kot alfa. Kot kebalikannya tan 1 per tan alfa. Sek kebalikannya cos 1 per cos alfa. Dan cosek tadi kebalikannya siapa? Sin. Berarti bisa ditulis 1 per sin alfa. Ini rumus kebalikan. Nah, rumus perbandingan tan itu sama dengan sin per cos. Kalau tan alfa ya sin alfa per cos alfa. Kalau misalkan tan X berarti ya sin X per cos X. Nah, nek tan itu sin per cos berarti nek kot kebalikan berarti cos per sin. Ini rumus perbandingan. Nah, selanjutnya contoh soal pertama. Diketahui cos beta sama dengan 5/13. Tentukan nilai perbandingan yang lain. Tadi kan ada 6. Ini sudah diketahui cos, berarti nanti cari yang lain ada 5. Nah, sekarang kita olah. Cos tadi apa? Sa per Mi, berarti ini sa-nya 5, Mi-nya 13. Yang belum ada apa? D. Nah, ada 5, ada 13. Triple Pythagorasnya pasti satunya adalah 12. Kalau misalkan nggak hafal bisa dicari pakai teorema Pythagoras. Oke, yuk kita cari. Sin alfa sin beta, sin itu apa? D per Mi, berarti D-nya 12, miringnya 13. Cosnya udah ada, kemudian tan. Tan itu apa? Tan itu adalah D Sa, D-nya 12, Sa-nya 5. Kemudian kot. Kot beta, kot kebalikannya tan. Nek tannya 12 per 5, berarti otomatis 5 per 12. Kemudian sek. Sek beta, sek itu kebalikannya cos. Berarti nek seknya otomatis 13 per 5, satu lagi adalah kosek. Kosek beta, kosek itu kebalikannya sin, berarti 13 per 12.
Nah, contoh yang kedua, diketahui sin beta sama dengan M. Nah, ini variasi soal diketahui sama dengan huruf. Nggak apa-apa. Nah, sekarang M itu kan sama saja M per 1. Jadi buat menjadi sebuah pecahan. Sin tadi apa? De per mi. Yang belum ada apa? Yang belum ada adalah sa. Nek mencari sa, selain miring nanti dikurangi. Siapa yang dikurangi? Mi-nya yang dikurangi. Mi kuadrat kurangi de kuadrat. Mi-nya siapa? 1 kuadrat dikurangi D-nya M. M kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1. M kuadrat ya tetap M kuadrat. Jadi pertanyaannya cos beta. Cos itu apa? Sa per mi. Sa-nya adalah akar dari 1 min M kuadrat, per mi-nya adalah 1. Ini dibagi 1, per-nya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi akar 1 min M kuadrat. Nah, untuk contoh 3, di soal diketahui segitiga ABC. Berarti kita gambar dulu segitiganya. Segitiga siku-siku, siku-sikunya di titik apa? Titik B. Berarti titik A dan C boleh sembarang. Misalkan A-nya di bawah boleh, di atas boleh. Misalkan di sini saya samakan di diktat A-nya di atas, kemudian di sini C. Nah, sekarang diketahui bahwa AB 6, berarti AB-nya di sini 6, BC-nya 12. Yang belum ada adalah sisi AC. Maka kita cari dulu sisi AC-nya. AC sama dengan sisi apa? Nah, di hadapan siku-siku. Ini adalah miring. Miring, itu caranya ditambahkan. Berarti 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 12 kuadrat itu 144 ditambah dengan 36. Ditambahkan akar 180. Nah, kalau di matematika ada akar kok besar, caranya disederhanakan. Buatlah menjadi perkalian 2 angka, di mana satunya bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu ada 1, ada 2 kuadrat 4, ada 9, ada 16 dan seterusnya. Kalau ini 180 yaitu bisa diubah menjadi 36 kali 5. Akar 36 itu 6, berarti akar 5 tetap 6 akar 5. Ini adalah miringnya. Pertanyaannya apa? Sin A. Sin A berarti sudutnya di A, kita tandai. Nah, kalau sudutnya A berarti ini maju sebagai D. Otomatis ini satunya adalah sa. Sin itu apa? D per mi. Depannya berapa? 12. Miringnya sudah kita cari 6 akar 5. Bisa disederhanakan apa tidak? Bisa. Dicoret 1, ini dapat 2. Berarti 2 per akar 5. Boleh nggak seperti ini? Nggak boleh. Kalau di bawah ada akar 5, kalikan akar 5 per akar 5. Nah, 2 per, kalau ada akar dikalikan akarnya sama, maka akarnya hilang. Berarti 2 per 5 akar 5. Nah, untuk terakhir ini contoh tambahan, Nah, diketahui segitiga ABC siku-siku di C, berarti siku-sikunya harus di C, A dan B-nya boleh tukar tempat. Nah, diketahui bahwa tan A sama dengan 7 per 2, 4. Nah, tan A berarti sudutnya adalah A. Nah, ini sudutnya A. Tan A, tan itu D per sa. Berarti sudutnya A maju ini sebagai D, yaitu berapa? Itu adalah 7, sa-nya adalah 24. Berarti sa-nya di sini 24. Yang belum ada apa? Mi. Ini ada tripel Pythagoras-nya apa tidak? Ada, yaitu otomatis 25. Berarti AB di sini sisi miring adalah 25. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sin B. Nek sin B berarti sudutnya adalah B. Kalau kamu nggak bisa awangan, gambar lagi nggak apa-apa di sebelahnya, Nek bisa awangan nggak usah gambar, tidak apa-apa. Nah, di sini siku-siku C, di sini B, di sini A, panjangnya 24, 7, 25. Sin B, sudutnya B, berarti ini maju, Ini sebagai D, sa, kemudian mi. Sin itu apa? D per mi. Nah, tapi lihatnya gambar yang kedua ini. Nah, ini pakai sudut B. Berarti ini sebagai D, nah ini mi. D-nya berapa? 24, di sini adalah 25. Maka sin B adalah 24 per 25. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.